untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Ibu mau tanya, hari ini anak-anak siapa yang datang lebih awal? Oke, Fani silahkan maju. Anak-anak kita berdiri untuk sama-sama berdoa. Sudah berdoa mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih Ibu Guru. Baik, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa-siapa yang tidak masuk kelas? Kelompok 1 Hadir semua. Kelompok 2 Hadir semua. kelompok 3 Satu orang tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, sakit. Jadi hari ini teman-teman kita tidak hadir, jadi kita doakan supaya teman kita tetap sehat, pulih kembali untuk kembali beraktivitas di sekolah seperti biasa. Baik, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Yang bertugas silahkan maju untuk memimpin kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak kita semua berdiri. Garuda, Garuda, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Ibu Guru. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, kita ada 6 kesepakatan kelas. Anak-anak masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, kita sebut kesepakatan yang pertama itu apa? Masuk kelas tepat waktu. Kelas tepat waktu. Yang kedua apa lagi? Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan dari guru. Yang ketiga apa? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapihan di dalam kelas. Yang berikut apa lagi? Berbicara yang sopan dan baik. Berbicara yang sopan dan baik. Yang berikut? Saling membantu. Saling membantu. Yang terakhir? Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Terakhir adalah mengingatkan teman jika teman melakukan kesalahan. Ya, itu adalah 6 kesepakatan kelas untuk kita masuk pada kegiatan kita hari ini. Oke, anak-anak masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita semua berdiri dulu.
2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan 1 kali lagi. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih Ibu Guru. Baik, sebelum kita masuk pada topik kita hari ini, Ibu ada satu pertanyaan. Ibu ada satu pertanyaan untuk kita masuk pada topik kita hari ini. Sudah siap toh? Sudah. Pertanyaannya seperti ini. Pernahkah kalian mengalami masalah? Pernah. Oke, kalau kita mengalami suatu masalah, yang pastinya kita akan mencari solusi atau jalan. Masalah yang anak-anak hadapi itu seperti apa? Datang sekolah terlambat. Datang sekolah terlambat. Apalagi? Bangun terlambat. Terlambat. Terus tidur Terlambat. Oke. Kalau kita sebagai anak sekolah, kalau kita datang terlambat, kita harus cari solusi atau cari cara supaya kita bisa datang sekolah tidak boleh terlambat. Itu kita harus cari solusinya seperti apa? Tidur seduh. Ya, tidur seduh. Apalagi? Apalagi? Ya, harus bangun pagi. Apalagi? Mandi Pagi. Oke. Jadi kita sebagai anak sekolah, kalau setelah malam itu kita sudah makan, kita sudah belajar, kita harus tidur seduh. supaya kita datang sekolah tidak Terlambat. Oke. Itu adalah satu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita masuk pada kegiatan kita hari ini dengan tujuan peserta didik dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ulangi lagi. Tujuan kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan yang kita bahas pada hari ini dengan materinya tentang memahami berpikir komputasional. Oke, kita sama-sama lihat di layar laptop. Oke, anak-anak siapa yang bisa baca di depan? Oke, Irji silahkan maju. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis, seperti yang dilakukan oleh komputer tetapi diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk. Oke, Ibu ulangi lagi. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan logis, seperti yang dilakukan oleh komputer tetapi diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tadi sebelum kita mengawalinya itu seperti yang kita hadapi, yang masalah yang kita hadapi itu, kita harus caranya seperti apa supaya kita tidak boleh bangun terlambat. Ya, itu tentang berpikir komputasional. Artinya kita berpikir seperti komputer tetapi diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini untuk berpikir seperti komputer ada 4 landasan. Ada 4 landasan yang kita akan bahas pada hari ini. Baik, anak-anak
Siapa yang bisa baca lagi? Oke, Nona silahkan. Ada 4 tahapan berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi, pemecahan masalah, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Algoritma. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, berbicara tentang berpikir komputasional, di sini ada 4 landasan. Tadi teman kalian sudah membacakan, yaitu yang pertama itu tadi apa? Ya, dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua itu tadi bilang apa? Pengenalan pola. Pola. Yang ketiga tadi apa? Abstraksi. Dan yang terakhir adalah apa? Algoritma. Oke, jadi di sini ada 4 landasan tentang berpikir komputasional. Mari kita sama-sama membahas satu persatu dari dekomposisi. Ya, di sini dekomposisi itu sama artinya dengan memecahkan suatu masalah. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar kita bisa selesaikan. Artinya begini, dekomposisi itu hal yang memang sangat besar atau masalah yang kita alami itu sangat besar, tapi bagaimana caranya supaya kita kelola, kita bagi-bagi menjadi hal yang kecil agar masalah yang besar kita bisa selesaikannya dengan baik. Nah, itu tentang pengertian dari dekomposisi. Di sini Ibu ada kasih satu contoh tentang dekomposisi yang kita lakukan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini tentang membuat nasi goreng. Yang pastinya kalau kita membuat nasi goreng, yang pertama kita harus siapkan alat-alatnya dulu. Setelah siapkan alat-alat itu, apalagi yang kita harus siapkan? Ya, bahan-bahannya. Setelah bahan-bahan, baru kita proses cara membuatnya. Supaya itu masalah yang kita buat nasi goreng itu masalah itu besar, kita bagi-bagi menjadi hal yang kecil agar bisa kita selesaikan. Oke, kita sama-sama menyebutkan cara membuatnya itu. Yang pertama itu seperti apa? Ya, bahan yang kita siapkan itu yang pertama apa? Bahan untuk kita membuat nasi goreng itu. Nasi. Ya, nasi. Apalagi? Minyak. Apalagi? Bawang. Apalagi? Garam. Garam. Masako. Kecap. Ada yang kecap. Ada yang bisa menggunakan tomat juga. Nah, bisa. Ya, itu bahan-bahan yang kita akan siapkan. Setelah kita siapkan bahan alatnya, supaya kita bisa membuatnya. Alatnya itu apa? Kompor, pemantik, ya, itu yang kita siapkan. Setelah bahannya sudah siapkan, alatnya sudah siapkan, kita mulai proses. Kita mulai melakukannya. Ya, kita melakukan itu dengan cara yang pertama itu apa? Ya, kita hidupkan kompor, atau kalau kita tidak ada kompor kita hidupkan api. Terus apa lagi? Masukkan minyak ke dalam tacu. Terus apa lagi? Ya, masukkan bawang ke dalam tacu. Setelah itu tuangkan, ya, masukkan nasi atau tuangkan nasi ke dalam tacu. Setelah itu mulai kita aduk, olah terus-terus. Setelah matang mulai kita siapkan atau sajikan ke dalam piring. Ya, itu adalah contoh dekomposisi yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan contoh yang tadi, anak-anak sudah paham atau belum? Sudah paham. Di sini ada contoh lain lagi tentang dekomposisi. Itu dalam mata pelajaran matematika. Anak-anak perhatikan di sini ya. Di sini tentang dekomposisi pada bilangan. Anak-anak bisa baca atau tidak ini? Bisa.
nilai tempatnya. Yang pertama kita mengawalinya dengan angka berapa? 7. Angka 7. Angka 7. Angka 7 nilai tempatnya itu apa? 70.000. Ya, 70 ribuan. Dengan nilai 70 ribu. Dengan nilainya 70 ribu. Angka yang kedua adalah angka 8. Nilai tempatnya 8.000. ya, 8 ribuan. Dengan nilai 8.000. ribu. Yang ketiga angka berapa? 5. Nilai tempatnya Ratusan. 500. Nilai tempatnya adalah 500. 100. Yang berikut angka berapa lagi? 6. 6. Nilai tempatnya Puluhan. puluhan. Dengan nilai 60. Oke. Dengan nilai 60. Yang terakhir angka 4. 4. Nilai tempatnya Satuan. dengan nilai 4. oke, dengan nilai 4. Jadi 70.000 tambah berapa lagi? 8.000. Tambah lagi 8.000 tambah lagi berapa? 500. 500 tambah berapa lagi? 60. 60 tambah lagi berapa? 4. Sama dengan 7.564. Oke, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham tentang contoh dari dekomposisi, sekarang kita masuk pada landasan yang kedua, yaitu tentang apa? Pengenalan pola. Tentang pengenalan pola. Oke. Yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat kesamaan atau pengulangan dalam sesuatu. Jadi berbicara tentang pengenalan pola, yaitu kita berbicara tentang suatu pengulangan. Di sini kita akan sama-sama melihat gambar yang ada di papan. Nah, di sini tentang contoh pengenalan pola, yaitu Ibu kasih satu contoh tentang pola warna. Pola warna. Semua perhatikan di papan. Oke. Untuk gambar yang pertama di sini jumlah warnanya ada berapa ini? 4. Ada dua. Gambar pertama warna apa? Hijau. Gambar yang kedua warna Kuning. gambar yang pertama adalah warna hijau, gambar yang kedua adalah warna kuning. Oke. Gambar pertama itu warna hijau itu dengan jumlah gambarnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau gambar kedua itu warna kuning dengan jumlah gambarnya ada berapa? 2. 1, 2. Sekarang kita akan lihat. Tadi kan berbicara tentang pengulangan. Warna pertama adalah hijau. Warna kedua adalah Kuning. Warna ketiga adalah hijau. Hijau. Warna keempatnya adalah kuning. Warna kelimanya itu dikosongkan untuk kita mengisinya warna apa selanjutnya. Dan warna yang terakhir adalah warna Kuning. Oke. Untuk melengkapi warna yang ada di papan, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, silahkan Erlin. Lihat, pilih warna yang akan kamu sesuaikan dengan yang ada di papan. Pilih di sini. Warna apa yang akan ditempelkan? Oke, silahkan.
silahkan duduk. Oke, kita lihat ulangi lagi ya. Oke, gambar yang pertama apa ini? Hijau. Yang kedua? Kuning. Yang ketiga? Hijau. Yang keempat? Kuning. Yang kelima? Hijau. Yang terakhir? Kuning. Oke, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk pada gambar yang kedua. Itu sama seperti yang tadi teman kalian. Siapa yang bisa lagi? Oke, Dedek silahkan. Pilih warna yang ada di sini. Silahkan tempelkan. Segi 4K, jantung warna biru kah, jantung kuning kah, terserah. Lihat sesuai dengan pola yang ada di papan. Oke, silahkan dulu. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang pertama ini warna apa? Kuning. Dengan jumlah gambarnya ada berapa ini? 3. Gambar yang kedua warna Biru. jumlah gambarnya ada berapa? 2. Mari kita lihat sama-sama. Kuning, Biru. Kuning. Biru. Kuning. Biru. Kuning. Biru. Oke, berarti jawabannya dari teman-teman kalian tadi luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Dengan contoh yang tadi, anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah, kita masuk pada landasan yang ketiga, yaitu tadi tentang apa? Abstraksi. Tentang abstraksi. Oke, abstraksi yaitu memilih informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau hal-hal yang tidak penting agar tugas yang kita selesaikan bisa kita laksanakannya dengan baik. Artinya begini, hal yang kita mau lakukan, yang kita mau kerjakan itu kita hanya fokus pada hal yang kita mau kerjakan hari ini. Hal yang untuk besok atau lusa mau kerjakan itu nanti baru besok atau lusa. Untuk hari ini kita fokus pada hal yang kita mau kerjakan. Di sini ada satu contohnya tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya HP ini kita gunakan untuk melihat jam atau menit yang ada di HP. Kalau kita melihat jam atau menit yang ada di HP, berarti kita hanya fokus pada jam yang ada di HP. Kita tidak perlu harus lihat, oh ini HP ini casingnya itu apa, warna HP-nya itu apa, dia tipenya itu apa, itu tidak penting. Yang penting adalah kita hanya fokus pada menit atau jam yang ada di HP. Sudah paham? Sudah. Nah, kita fokus pada hal yang kita mau kerjakan, yaitu tentang contoh dari algoritma. Contoh dari algoritma. Ya. Sekarang kita masuk pada landasan yang terakhir, yaitu tentang apa tadi? Algoritma. Ya, tentang algoritma. Ya. Kalau berbicara tentang algoritma, berarti tentang urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Ya, jadi untuk algoritma itu kita menyelesaikan suatu masalah dengan urutan-urutan yang benar, langkah-langkah yang benar, sesuai dengan masalah yang akan kita hadapi. Ya, di sini Ibu ada kasih satu contoh tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa baca ini? Bisa baca? Tidak bisa? Yang ini? Tulisan ini. Oke, bilang apa ini tulisannya? Cara menyikat gigi yang benar. Cara menyikat gigi yang benar.
menyikat gigi pasti ada langkah-langkahnya dan urutan-urutan yang benar. Oke, urutan-urutan yang benar untuk cara menyikat gigi itu yang pertama itu apa ini? Gambar yang pertama ini. Oleskan odol ke sikat gigi. Ya, kita oleskan dulu odol ke sikat gigi. Terus yang kedua ini apa? Sementara buat apa? Ya, kumur air yang sudah kita siapkan. Yang ketiga ini apa? Ada sikat. Ya, sementara proses sikat gigi. Kalau kita mau menyikat gigi tidak pun hanya di depan, ya, di depan, di kiri, di kanan kita buka mulut. Nah, itu cara menyikat gigi yang benar. Setelah kita menyikat gigi dari depan, samping kiri, kanan, lidah, mulut, setelah itu kita buat apa lagi? Ya, kita kumur dan sikat dengan odol kita simpan di tempat semula dengan keadaan yang bersih. Ya, itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan penjelasan guru tentang materi kita hari ini mulai dari pengertian berpikir komputasional dengan 4 landasan yang tadi sudah kita jelaskan dengan contoh masing-masing, anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah. Kalau sudah, ibu mengajak kita untuk berdiri dulu. Dari tadi kita duduk, sekarang kita berdiri dulu, kita tarik nafas dulu untuk melanjut pada pengerjaan LKPD. Oke. Tepuk semangat. Oke, perhatikan sebelum anak-anak mengerjakan, ibu ada kasih penjelasan tentang yang nomor 2. Di sini sama seperti yang tadi, contoh dari pengenalan pola, anak-anak membacakan petunjuknya, suruhan di atas, lalu tempelkan warna yang anak-anak sudah siapkan itu, lalu tempelkan di kolom yang kosong. Semua sama? Sama tahu itu? Ya. Oke, silahkan mengerjakan. Nomor yang pertama itu tentang dekomposisi. Nomor yang kedua tentang pengenalan pola. Nomor yang ketiga tentang algoritma. Oke, silahkan.
lihat gambar, lihat warnanya untuk bisa menyesuaikan. Sudah, ini tempel warna yang tadi sesuaikan. Ini kuning, merah, kuning, merah. Selanjutnya apa? Lalu warna merah muda. Sesuaikan. Sudah? Belum. Belum. Oke, lanjut. Ada lagi? Lihat sesuai polanya. Ya, harus bisa perhatian. Semua sudah? Kalau semua sudah, kita mulai dari kelompok 1. Sudah siap belum kelompok 1? Jadi tiap-tiap kelompok mewakili. Kelompok 1 mewakili, kelompok 2 mewakili, dan kelompok 3 juga mewakili. Oke, untuk kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Teman-teman yang lain mohon dengar hasil diskusi dari kelompok 1. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Contoh dekomposisi pada bilangan 45.689 berdasarkan nilai tempat. Jawab. Nilai 4, nilai tempatnya 10 ribuan, nilainya 40.000. 5, nilai tempatnya ribuan, nilainya 5.000. 6, nilai tempatnya ratusan, nilainya 600. 8, nilai tempatnya puluhan, nilainya 80. 9, nilai tempatnya satuan, nilainya 9. Jadi 40.000 tambah 5.000 tambah 600 tambah 80 tambah 9 sama dengan 45.689. Nomor 2. 1. Perhatikan warna, bentuk dan jumlah pada soal sebelumnya. 2. Ambillah gunting kertas origami sesuai warna, bentuk dan jumlah. 3. Tempelkan pada kotak yang disiapkan untuk mengungkapi urutan pola yang hilang. Jawab. Urutan pola yang hilang adalah merah muda. 3. 1. Jodohkan kalimat sesuai dengan gambar. 2. Tempelkan gambar dan tulislah langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun yang benar. Jawab. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita masuk pada kelompok yang kedua. Oke, yang bertugas silahkan maju.
pemecahan suatu hal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana. Contohnya, dekomposisi pada bilangan 45.689 berdasarkan nilai tempat. Jawab. 4. Nilai tempatnya puluhan ribuan, nilainya 40.000. 5. Nilai tempatnya ribuan, nilainya 500. 2. 1. Amatilah pola warna berikut ini. 2. Perhatikan urutan warna yang sudah tersedia. Gambar yang ditempel pada kelompok tersebut adalah warna kuning dan merah. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil dan bisa kita kerjakan. Contoh, dekomposisi pada bilangan 45.689 berdasarkan nilai tempat. Jawab. 4. Nilai tempatnya 10 ribuan, nilainya 40.000. 5. Nilai tempatnya ribuan, nilainya 5.000. 6. Nilai tempatnya ratusan, nilainya 600. 8. Nilai tempatnya puluhan, nilainya 80. 9. Nilai tempatnya satuan, nilainya 9. Jadi 40.000 tambah 5.000 tambah 600 tambah 80 tambah 9 sama dengan 45.689. 2. 1. Amatilah pola warna berikut ini. 2. Perhatikan urutan warna yang sudah tersedia. 1. Bersihkan seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 hasilnya sangat luar biasa. Dengan penjelasan guru, anak-anak bisa mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Oke, setelah kita mengerjakan lembar LKPD secara kelompok, anak-anak masih semangat? Masih semangat. Kita akan mengerjakan LKPD-nya secara individu. Silahkan mengerjakan. Nomor 1 itu tentang dekomposisi itu menjodohkan jodohkan di situ. Ini deh. Nomor 1 tentang dekomposisi, jodohkan. Setelah baca itu angka, jodohkan sesuai dengan angka yang ada ya.
Ya. Diisi kotak yang kosong nomor 2. Nomor 2, diisi kotak yang kosong sesuai urutannya. Dijodohkan. Nomor 1 angka 245. Itu jodohkan, itu cara tulisannya itu seperti apa? 245. Ya. Oke, itu langsung isi. Nomor 3 itu kamu mengurutkan. Itu tentang contoh algoritma cara membuat kopi. Di situ ada kolom yang ketiga kosong. Itu langsung melengkapi dengan urutan-urutan yang dari awal itu. 1. Siapkan cangkir, 2. Masukkan kopi, 3. apa, 4. apa, dan seterusnya. Melengkapi kolom yang kosong sesuai dengan langkah-langkah atau urutan-urutannya. Oke, silakan Dede. Jodohkan. Nah, begitu. Sudah? Belum. Oke, yang lain sudah, yang lain belum. Yang belum silahkan lanjut. Oke. Jodohkan. Oke, silahkan isi. Ya, yang nomor 2 itu melengkapi. Ini 2121 titik-titik, langsung pilih di option apa. Ya. Isi di sini baru linker di bawah. Isi sesuai dengan bentuknya, bentuk gambarnya. Semua sudah? Yang sudah kumpulkan, yang belum silakan lanjut. Ya, yang pertama kumpul dulu yang tadi tugas kelompok. Yang kelompok kumpulkan tadi hasil presentasi. Hasil presentasinya dikumpul dulu. Kelompok 1, hasil kelompoknya dikumpulkan. Tadi yang sudah presentasi, hasil kelompoknya dikumpulkan. Lalu tugas individunya yang belum, silakan lanjut. Kelompok 1. Untuk tugas individu, semua sudah? Kalau sudah, silahkan kumpul. Silahkan. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Seperti biasa. Oke. Setelah kita mengerjakan LKPD kelompok, LKPD individu, Ibu mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Oke. Kita berbicara tentang berpikir komputasional. Ada 4 landasan. Siapa yang bisa sebut yang
mengenal dengan 4 landasan yang tadi anak-anak sudah sebutkan. Oke, setelah anak-anak mengikuti pelajaran hari ini yang tadi anak-anak sudah sebutkan, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Apalagi? Ceria. Apalagi? Bahagia. Dia bilang dia bahagia. Apalagi? Senang. Oke, tadi anak-anak bilang setelah mengikuti pelajaran, anak-anak merasa bahagia, merasa ceria, senang. Mengapa anak-anak bisa merasakan bahwa hari ini sangat bahagia dan sangat senang? Itu karena apa? Dengan pelajaran kami bisa memahami pelajaran yang baru. Ya, karena anak-anak hari ini bisa mengetahui tentang pelajaran yang baru, yaitu tentang pelajaran berpikir komputasional. Apalagi yang anak-anak rasakan? Pelajarannya menarik. Ya, karena pelajarannya itu sangat menarik. Jadi karena apa? Ini pelajaran yang sangat baru untuk kita pelajari. Jadi dengan penjelasan guru, anak-anak bisa paham tentang berpikir komputasional dengan 4 landasan. Oke, luar biasa. Baik, setelah kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu mengajak kita untuk kita berdiri dulu sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Oke. Anak-anak siap untuk mendengarkan pantun dari Ibu? Siap. Siap? Siap. Kalau sudah siap, kita dengar sama-sama. Oke, pantunnya berbunyi seperti ini. Mentari pagi bersinar cerah, Cakep. bunga mekar harum mewangi. Cakep. Ilmu hari ini sungguh berkah. Cakep. Mari pulang dengan hati berseri. Cakep. Kita tepuk tangan. Baik, kita akan tutup dengan doa dan salam penutup. Yang bertugas silakan maju untuk tutup kita pada hari ini. Juga berdoa mulai. Salam meriah. Juga berdoa mulai. Dalam nama